Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana minimarket di Kabupaten Meksiko RT 5 RW 3. Lalu terlihat si pemilik toko bernama si Herman berniat untuk mencari angin segar sambil ngemil makroni setan. Namun baru saja nyantui bak di pantai, tiba-tiba Herman mendengar suara aneh di dalam ruyuk. Malang sekali si Herman pun harus modar setelah diserang sosok aneh. Kira-kira makhluk apakah itu? Sabar, karena film pun baru dimulai. Singkat waktu, kini scene beralih pada pasangan Lope yang baru saja tiba di tengah ruyuk. Lalu terlihat seorang kewe seksoi bernama Polly dengan semangatnya meminta Paulo untuk mempersiapkan tenda. Rupanya mereka ingin camping di tempat ini agar merasakan sensasi gabrut lestari setelah bosan gabrut di Hotel Oye yang cuman gitu-gitu aja. Sementara di sisi lain, seorang pria bernama Dennis terlihat sedang kebingungan dan menyesal tidak tamat sekolah SMK. Kemudian, ia pun memberitahu pasangan kumpul bantengnya yang bernama Rachel jika mobil yang mereka kendarai malah mogok. Lantas apa boleh buat Dennis yang seorang rampok kelas lele berniat mencari korban untuk dibegal. Kembali pada Polly dan Paulo, karena modal nekat mereka pun terlihat kesulitan meski hanya sekedar mendirikan tenda. Sampai-sampai tenda sewaannya malah rusak. Dirasa alam menolak kemaksiatannya, mereka yang kebelet ngaduk mau tidak mau harus balik lagi mencari hotel. Di tengah perjalanan, Paulo pun terlihat heran dengan pohon yang terlihat berumur ratusan tahun. Namun Polly yang isi kepalanya hanya ngaduk, jelas tidak peduli dan ingin cepat-cepat sampai di hotel. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba saja mereka melihat seorang wanita yang meminta tolong. Emang udah niat jelek, kesialan pun terus menghampiri Paulo dan Polly, dan kini mereka harus merasakan pembegalan. Lantas Dennis pun mengancam untuk segera mengantarkannya ke puskesmas karena Rachel sedang terluka setelah adu mekanik perampokan tadi malam. Daripada modar di jalan, mau tidak mau mereka pun menurutinya. Di malam harinya, Dennis pun mulai merampok duit receh yang akan Paulo gunakan untuk menyewa Hotel Oye. Lantas mereka pun menemukan sebuah kartu pelajar milik Paulo yang ternyata seorang mahasiswa kedokteran. Daripada ke puskesmas buang-buang duit, Rachel pun meminta Paulo untuk membuatkannya resep obat. Namun Paulo yang kuliahnya cuma sekedar gaya-gayaan, terlihat bingung untuk melakukannya. Hingga di tengah percakapan tiba-tiba sontak mereka pun kaget saat melindas suatu benda yang langsung membuat ban mobil bocor. Kemudian Dennis menyuruh Paulo untuk menggantikan ban, namun Paulo yang anak mamih malah pelanga-pelongo. Halah, aing mah gitu-gitu aja nggak bisa. Namun tanpa mereka sadari, tangki bensin pun ikut bocor. Di tengah kesibukan Polly dan Dennis, Rachel yang penasaran dengan apa yang mereka lindas mengajak Paulo untuk mengeceknya. Sontak Paulo pun heran saat melihat daging buyatak berdarah hitam. Di waktu yang bersamaan, Dennis yang akan mengganti ban tiba-tiba tertusuk sesuatu yang berbentuk seperti duri salak. Ternyata duri-duri itu yang menyebabkan ban mobil kempes. Sementara Rachel yang rada-rada gelo malah meminta Paulo untuk mengeceknya. Meskipun jijik, Paulo yang tidak mau mati muda mengiyakan permintaan Rachel. Entah apa yang terjadi, lantas Rachel yang panik meminta semua orang untuk kabur. Sesaat kemudian, Rachel yang ketakutan pun meminta Polly untuk ngebut karena ia merasa jika bangkai tersebut kembali hidup dan mengeluarkan duri hitam. Akan tetapi kesialan kembali mereka alami. Karena radiator mobil mengalami overheat, mereka pun memutuskan untuk berhenti di pom minimarket si Herman. Setibanya di minimarket, Rachel yang kebelet bergegas pergi ke toilet. Dan sambil menunggu Rachel, Dennis pun menyuruh Paulo untuk mengisi bahan bakar, sementara ia akan membeli kebutuhan mobil bersama Polly. Namun di dalam minimarket, mereka pun heran karena tidak melihat keberadaan si pemilik toko. Sementara itu, Rachel yang kebelet ngising malah kesulitan membuka pintu WC.
Oh my god, makhluk apa itu? Sontak Rachel yang panik berusaha memberitahu Dennis. Lalu tiba-tiba malang sekali, dengan sekali tabok, Rachel pun modar setelah diserang oleh mayat berduri. Dan rupanya itu adalah jasad si Herman, si pemilik toko di scene awal tadi. Hingga di tengah kepanikan, Polly pun berusaha menelepon polisi. Akan tetapi Dennis yang takut tertangkap polisi langsung mencegahnya, hingga terjadilah adu bacot antara Dennis dan Polly. Hingga setelah situasi tenang, tiba-tiba Dennis melihat tubuh Rachel masih bergerak. Dirasa Rachel masih hidup, Dennis pun berniat untuk menyelamatkannya. Meski Paulo mengingatkan untuk sebaiknya jangan terlalu gegabah, tapi Dennis bersikeras ingin membawa Rachel ke dalam toko. Tiba-tiba saja Polly mengunci Dennis di luar, hingga di tengah situasi tegang tiba-tiba untung saja Paulo yang kasihan membukakan pintu, sehingga Dennis masih bisa selamat. Lantas Paulo pun heran saat melihat potongan tangan yang masih bisa bergerak dan mengeluarkan parasitnya. Melihat hal itu, Paulo yang sedikit mengerti merasa jika parasit yang seperti Venom ini terlihat memakan sel-sel makhluk hidup. Dan yang hitam-hitam itu adalah kotoran si parasit setelah menghisap darah. Hingga di tengah keheranan, tiba-tiba saja mayat Rachel bangkit dan berusaha masuk ke dalam minimarket. Betapa syoknya Dennis saat melihat Rachel dikendalikan parasit seperti zombie. Dirasa keadaan semakin berbahaya, mereka pun berencana untuk pergi dari tempat ini menggunakan pintu belakang. Namun seperti biasa, tak semudah itu. Lantas Dennis sang top global rampok menyarankan Polly untuk melepaskan engsel pintu dengan obeng. Ya elah, rupanya pintu toko ini berlapis seperti wafer tenggo. Hingga di tengah kepanikan, Paulo pun panik saat mayat Rachel tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba saja seorang polwan datang, tapi bukannya menolong, polwan ini malah menganggap mereka seorang rampok. Hingga di tengah situasi panik, tiba-tiba malang sekali, polisi yang baru diterima ini harus meninggoy sebelum balik modal bekas jual sawah. Melihat kejadian itu, sontak mereka pun semakin syok parah dan ketakutan. Lalu tiba-tiba sesuatu terjadi di atap bangunan. Ternyata si polwan yang sudah berantakan terlihat menyambung kembali berkat parasit yang akan menggunakan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Dennis pun heran dengan luka di jarinya yang tak kunjung sembuh dan seperti terinfeksi. Lantas di tengah kebingungan, mereka mulai memikirkan cara untuk bisa pergi dari tempat ini. Hingga di tengah obrolan, Dennis yang kembali nyebat tiba-tiba mempunyai ide setelah mengecek CCTV, di mana Dennis berniat membakar ruyuk di sekitar toko dengan mengalirkan bensin dari toko. Dengan begitu bantuan mungkin akan berdatangan. Dirasa ide yang patut dicoba, Polly pun bergegas melakukan rencananya. Look, anyway, Spice, we're gonna be leaving the tree. It's in a burning building. I don't like that. Your little pig. Dan saat rencana berjalan mulus, tiba-tiba saja Paulo mendengar panggilan dari radio si polwan. Lantas mereka yang membutuhkan alat tersebut kembali memikirkan cara untuk mengambilnya tanpa harus keluar toko. Kemudian Paulo menggunakan kawat gantungan baju untuk mengait radio masuk ke dalam toko. Rupanya infeksi di tangan Dennis semakin menyebar. Akan tetapi Dennis berusaha menyembunyikan hal itu.
Tak cuman radio yang rusak, kini makhluk itu berhasil mengirimkan tangannya masuk ke dalam toko. Di tengah kepanikan, potongan tangan itu terlihat mencari keberadaan mereka. Akhirnya, mereka bisa sedikit bernapas lega dengan bersembunyi di dalam kulkas. Namun kini mereka pun heran saat makhluk itu seperti bisa melacak keberadaan manusia. Paulo pun kembali berteori, jika mungkin saja makhluk itu mempunyai insting seperti akar yang mencari air. Hingga di tengah percakapan, tiba-tiba... Dan kini parasit itu semakin menyebar dan berusaha mengendalikan tubuh Dennis. Daripada modar, Dennis pun meminta Paulo untuk memotong tangannya. Dan saat Dennis pingsan, Paulo pun meminta Polly untuk membantunya. Fuck, I can't get to the... What are we gonna do? Namun dengan pisau yang kecil, Paulo tidak bisa memotong tulang. Namun melihat keberadaan balok beton membuat Paulo mempunyai sebuah ide. Singkat waktu setelah Dennis cukup baikan, ia pun menceritakan asal mula dirinya menjadi seorang buronan, di mana ia yang kelilit hutang pinjol terpaksa merampok toko emas. Mendengar hal itu, mereka pun heran kenapa Dennis bisa kelilit hutang pinjol. Lantas Dennis berkata, jika semuanya berubah saat Junaid Slot meracuni hidupnya. Dennis yang sudah bertobat pun memperingatkan mereka untuk jangan sekali-sekali mencoba, karena kemenangan Slot hanyalah ilusi sebelum para bandar menguras habis rekening kalian. Setelah mendengar cerita Dennis yang miris, tiba-tiba saja Paulo kepikiran sesuatu dan berniat mengecek rekaman CCTV. Dan setelah melihat rekaman CCTV, Paulo pun akhirnya mengerti jika makhluk itu mencari mangsa dengan mencari sumber panas. Maka dari itu, makhluk ini tidak bisa melacak mereka saat berada di dalam kulkas. Dirasa sudah mengetahui karakteristik si makhluk, Paulo pun berniat untuk pergi ke mobil polisi dengan cara mendinginkan suhu tubuhnya. Meskipun terdengar membahayakan, mereka pun bergegas mendinginkan tubuh Paulo terlebih dahulu. Setelah tubuh Paulo pucat seperti pendaki hipotermia, kini Paulo akan mengendap-endap sementara Polly akan memancing perhatian si makhluk dengan petasan. Akhirnya, Paulo berhasil masuk ke dalam mobil. Lantas ia pun bergegas menggunakan radio untuk memanggil bantuan. Tapi di saat itu pula Dennis pun memberitahu jika si makhluk hilang entah kemana. Untung saja mereka pun berhasil menyelamatkan diri di dalam kulkas. Dirasa Polly dalam bahaya, Paulo yang masih ngegibrig berusaha menolong pacarnya dengan membawa shotgun FF. Akan tetapi keadaan semakin kacau setelah petasan malah menyambar bensin dan membakar toko. Melihat tangan si makhluk mati terbakar, Paulo pun meminta bantuan Polly untuk menyeretnya ke dalam api. Hingga di tengah baku tembak, Dennis yang sudah tidak kuat meminta shotgun Paulo dan menyuruh mereka untuk pergi. Mendengar ledakan hebat di pom bensin, mereka pun kembali mengecek keadaan Dennis. Dan betapa syoknya mereka saat melihat Dennis yang sudah tidak ada harapan lagi. Sambil memberikan sebuah kalung nama, Dennis pun menyuruh Paulo dan Polly untuk menyerahkan sebagian emas kepada anaknya. Dan sebagian lagi kalian gunakan untuk modal nikah. Dennis pun berharap
dua sejoli ini tidak terus melakukan maksiat. Di tengah situasi sedih bercampur senang, Polly dan Paulo pun pergi sementara Dennis akan memastikan makhluk itu benar-benar mati. Singkat waktu, kini mereka yang selamat memutuskan untuk pergi ke pusat kota sambil mencari bantuan. Tapi apakah mereka akan menunaikan wasiat Dennis? Apakah parasit ini akan kembali meneror orang-orang? Peduli bagong. Yang penting film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mendegangkan sekali bukan? Niat hati ingin Gabrut lestari dan terus memupuk kemaksiatan akhirnya berujung petaka. Sesosok parasit aneh yang entah dari mana asalnya menjadi teror yang harus mereka hadapi. Namun berkat pengorbanan pembegal tobat bernama Dennis, dua sejoli ini berhasil selamat setelah mendapat warisan emas rampokan. Tapi di akhir cerita, ternyata parasit itu masih hidup di tubuh hewan lain. Lantas yang jadi pertanyaan, apakah mereka berdua akan menikah sesuai wasiat Dennis? Atau malah dipakai nyelot? Dah, karep. IMDb untuk film ini adalah 6,1 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 6,8. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Splinter 2008. Jangan lupa like, share, subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.